الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia paling jujur, paling dicintai Allah, paling mulia, paling lembut hatinya, paling benar agamanya, paling khusyuk salatnya, paling sempurna sujudnya, paling banyak sedekahnya, paling kuat puasanya, paling sempurna hajinya, paling fasih bacaan Qur'annya, paling kuat hafalannya, paling indah berpakaiannya, paling lembut kepada istrinya, paling baik kepada keluarganya, paling setia kepada sahabatnya, paling tinggi ilmunya, paling akurat analisisnya, paling tuntas pekerjaannya, paling adil memimpinnya, paling banyak disebut oleh umat manusia di dunia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Yarub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Ia lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada bulan Agustus 570 Masehi. Ketika lahir, ia dibawa ke Ka'bah dan diangkat oleh kakeknya, kemudian diberi nama Muhammad. Pada hari ke-7 kelahirannya, kakeknya minta disembelihkan onta dan mengundang masyarakat untuk makan di rumahnya. Setelah masyarakat mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya, mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang? Lalu Abdul Muttalib menjawab, saya ingin dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan yang di langit dan bagi makhluknya di bumi. Sesuai adat kebiasaan di sana, di hari ke-8 ia diasuh dan disusui oleh Halimah dari keluarga Sa'ad. Setelah 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Kemudian ia dibawa ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudaranya, kakeknya dari pihak keluarga Najjar. Setelah sebulan di Madinah, ia kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan sampai di daerah Abwa, ibunda Siti Aminah sakit yang kemudian meninggal dan dikuburkan di sana. Muhammad dibawa pulang beserta pengasuhnya bernama Ummu Aiman. Terkait dengan ini Allah pernah mengingatkan Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, pada usia 8 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh Abdul Muttalib, kakeknya yang sangat menyayanginya. Selanjutnya ia diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Pada usia 12 tahun ia sudah diajak berdagang ke negeri Syam menyeberang padang pasir. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat luasnya padang pasir, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Dilaluinya daerah-daerah Madian, Wadi Al-Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Samud. Didengarnya segala cerita orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu, tentang sejarahnya masa lalu. Di Syam ini juga ia mengetahui berita-berita
tentang kerajaan Romawi dan agama Kristen. Didengarnya berita tentang kitab suci mereka serta oposisi Persia penyembah api terhadap mereka dan persiapannya menghadapi perang dengan Persia. Sekalipun usianya baru 12 tahun, tapi persiapan kebesaran jiwanya sudah tampak. Dengan kecerdasan dan ketajaman pikiran, sudah punya tinjauan yang dalam dan ingatan yang cukup kuat, serta segala sifat semacam itu yang diberikan Allah kepadanya sebagai persiapan akan menerima risalah maha besar yang menantinya. Hadirin rahimakumullah, dari kisah singkat sepenggal kisah ini ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang yang paling benar, paling mulia dan paling sempurna tiada lain adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita tidak berhak merasa diri paling mulia, paling benar dan paling sempurna. Kita hanya tahu sebagian kecil dari sebagian pengetahuan saja. Kita hanya tahu sedikit dari sedikit pengetahuan saja. Kita hanya tahu satu bidang pekerjaan dari ribuan bidang pekerjaan. Kita hanya bisa melaksanakan sedikit tugas dari banyak tugas yang diberikan. Itu karena keterbatasan kita. Yang kedua, nama adalah doa. Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad berharap agar cucunya itu menjadi orang terpuji. Bahkan akhirnya tidak hanya manusia yang memujinya, melainkan Allah yang menciptakannya juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, berikanlah nama yang baik untuk anak-anak kita. Juga berikanlah panggilan terbaik untuk keluarga dan teman-teman kita. Lalu yang ketiga, hadirin, orang besar akan diuji dengan hal besar juga. Nabi Muhammad yang besar ini telah diuji dengan penderitaan yang besar juga. Pemimpin besar di dunia juga pasti menghadapi ujian yang besar pula. Bahkan ujian itu diberikan sejak ia kecil hingga dewasa. Karena itu, yang sedang menghadapi masalah besar, yakinlah Allah akan membesarkan saudara. Yang sedang mendapatkan ujian, yakinlah Allah akan menaikkan level saudara. Jadi hadapilah cobaan dan ujian itu dengan kuat, sabar dan senyuman. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.